Suka dan duka adalah pasangan ideal yang selalu mendampingi kehidupan kita di muka bumi. Kalau ditanya, manakah yang akan kita pilih, suka atau duka? Maka pasti jawabannya adalah suka. Manusia sangat mencintai suka dibanding duka. Suka menawarkan sebuah kesenangan, kebahagiaan, keceriaan, kebanggaan bagi siapapun yang sedang mengalaminya. Sebaliknya, duka terkesan dengan penderitaan, kesedihan, kemurungan, kekecewaan, kekesalan bagi siapa saja yang mengalaminya. Padahal belum tentu suka yang kita harapkan adalah baik untuk kita. Begitupun sebaliknya dengan duka belum tentu berarti buruk dalam kehidupan kita. Terkadang kita akan lebih dekat dengan Tuhan dalam keadaan duka dibanding dalam keadaan suka. Karena dalam keadaan suka manusia banyak yang lalai dan terlena dengan kenikmatan dan melupakan siapa yang memberikan kenikmatan tersebut. Bahkan tidak jarang seseorang yang sedang berada di atas merasa semua ini adalah hasil usahanya sendiri dan menjadi sombong. Mari kita belajar dari perjalanan kehidupan Yusuf, seorang anak yang begitu disayang dan dimanja oleh ayahnya Yakub, sehingga menimbulkan iri hati bagi saudara-saudaranya, sehingga Yusuf dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, difitnah istri Potifar, sehingga dipenjara. Dalam perjalanan hidup yang terus turun, karena Yusuf mengalami keadaan duka beruntun yang sepertinya tidak akan berakhir, kita melihat reaksi Yusuf yang tetap setia dan tidak melanggar larangan Allah, walau dia berkali-kali dirayu oleh istri Potifar ketika dia dipercaya menjadi kepala rumah tangga di rumahnya. Yusuf setia dalam perkara kecil sehingga Allah mempercayakan dia dalam perkara yang lebih besar lagi. Ketika Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir. Kalau kita ikuti terus ceritanya, maka kita mengerti bahwa semua keadaan suka dan duka yang dialami Yusuf sesungguhnya adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari wabah kelaparan. Suatu umat pilihan yang belum lahir pada waktu itu. Coba kita bayangkan, seandainya Yusuf tidak dibuang ke sumur, tidak dijual ke Mesir, tentunya dia tidak bekerja dengan Potifar, sampai difitnah istrinya dan dijebloskan ke penjara, sehingga Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum raja, dan akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun sehingga dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Yusuf mengalami keadaan duka beruntun, namun setelah tiba waktunya Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hal ini menguatkan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma bab 8 ayat 28. Katanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan bisa memakai suka dan duka untuk suatu tujuan yang sudah ditentukannya. Jadi jangan hanya minta suka, karena kadang kita butuh duka agar kita dapat memenuhi rencananya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 hanya berlaku bagi kita yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, mari kita hidup setia sesuai dengan firman-Nya, agar kita dapat memenuhi panggilan Allah sesuai rencananya dalam kehidupan ini.